Teman-teman, jumpa dengan saya Subhan Ainun Mahfud dari Prodi SI1B Politeknik Negeri 1 Subang. Di sini kita belajar bersama tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 sampai generasi 6. Langsung aja ya. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Sirkuitnya menggunakan vakum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin assembler. Ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar. Orientasi pada aplikasi bisnis. 1946, ENIAC komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot sebesar 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. 1953, ABM 701 komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi COBOL, Fortran, Algol. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 794 untuk aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970 menggunakan ICE Integrated Circuit. Pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan application software. 1964 IBM S360 komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. 1969 Nova dikembangkan oleh Data General Corporation. Komputer mini 16 bit pertama. Komputer generasi keempat 1970 sampai 1990 menggunakan large cell integration. Dikembangkan mikrokomputer yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama. Ryzen 1 komputer super pertama. Apollo 2 personal komputer pertama. Komputer IBM PC yang pertama Pentium 2 AMD K6 3D. Komputer generasi kelima sejak 1990-an menggunakan Very Large Cell Integration. Ada mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia, sehingga bisa meniru inteligensi manusia, dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Generasi kelima sejak 1990-an. Komputer pada generasi ini mengembangkan
komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru inteligensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Generasi ke-6 abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi Tantium. Cukup sekian.